tinggal masukin ikan lele nih, atau ikan nila. Bisa Rian. Jadi cabai panen, lelenya panen. Nah, sekarang untuk pembentukan bedengan kasar sudah siap, dan ini sebagian tadi sudah mulai kita cincang, tapi karena kondisinya masih basah mengingat tadi malam hujan, maka untuk cincangannya belum bisa sempurna dan akan kita ulangi sekali lagi ya. Dan lanjut kita mau penaburan pupuk dasar ini. Nah, jadi dari pupuk yang sudah kita buat totalnya itu kita bagi 40 bedengan, dapatnya 30 kilo per bedengan dari pupuk peram yang sudah kita buat kemarin-kemarin itu. Dalam satu bedengan ini nanti populasinya sekitar 108 batang tanaman cabai. Kemudian jumlah bedengan 40. Jadi sekitar 4.200 populasi tanaman cabai. Kemarin mau kita buat 5.500, tapi atas dasar pertimbangan kondisi cuaca, maka paritnya kita lebarkan 2 kali lipat ya. Nah, sehingga yang tadinya rencananya sekitar 54 bedengan menjadi 40 bedengan. Jadi yang aturan 5.400 batang tanaman menjadi 4.000 batang tanaman. Jarak tanamnya nanti 70 dikali 50. Sekarang saatnya kita melakukan penaburan pupuk dasar. Ini menggunakan pupuk peram ya. Dan video teknis pemeramannya serta pencampuran dan pengadukannya sudah saya share di video sebelumnya. Nah, untuk satu bedengan ini dengan panjang sekitar 28 meter bersih dengan jumlah populasi berkisar 110 sampai 112 lubang tanam atau batang. Kita taburkan dengan jumlah 30 kg atau sebanyak 2,5 ember ukuran yang dibawa pekerja kita, karena satu embernya itu sudah kita timbang di kisaran 12,5 kg. Jadi kalau ditambahkan setengah ember ya berkisar 30 sampai 32 kg. Tapi untuk bersih rata-ratanya per bedengan 30 kg. Nah, ini sesuai dengan apa yang kita rencanakan, di mana tinggi bedengannya itu sekitar 50 sampai 60 cm ya. Nah, apabila nanti debit air atau permukaan airnya itu setinggi galengan pinggir-pinggir lahan, insya Allah masih setinggi permukaan dari tanah dasar ya. Kemudian dari tanah dasar ke tanah sekopan ini tingginya antara 20 sampai 25 cm, sehingga nanti apabila terjadi genangan air, mengingat ini musim penghujan, permukaan air itu tidak sampai menggenangi perakaran tanaman. Apalagi kalau di musim penghujan, perakaran tanaman kan khususnya untuk cabai ya, cabai merah, rata-rata hanya 15 sampai 20 cm kedalamannya ke tanah, sehingga apabila tinggi bedengan tadi lebih tinggi dari permukaan air 20 cm saja, kondisi itu akan bisa mencegah perakaran tanaman untuk tidak tergenang dan tidak busuk, dan lebih bisa mencegah perkembangan jamur.
karena di bawah dari perakaran itu otomatis akan selalu tergenang air. Karena tinggi air di musim penghujan itu kan otomatis cukup lumayan. Nah, sifat bakteri dan jamur kan memang tidak menghendaki bila sering tergenang oleh air. Memang kalau kita berbudidaya tanaman horti ataupun cabai di lahan sawah seperti ini yang memang senantiasa basah dan lembab, lumayan repotnya itu di pengolahan lahan. Kalau kita tidak mempunyai perencanaan yang kuat pada saat pengolahan lahan dan teratur tentunya, nanti akan menyulitkan kita pada fase-fase pertumbuhan dan pemeliharaan tanaman. Apalagi ya, dengan kondisi seperti ini kita harus benar-benar membuat bedengan itu sematang dan sedingin mungkin. Kalau tidak, nanti pada waktu pasca pindah tanam akan banyak tanaman yang mati karena proses penguapan dan panas matahari serta kelembapan yang terlalu tinggi. Nah, ini yang sangat beresiko sehingga akan banyak menghabiskan sisipan. Maka lebih bagus ya kalau nanam di lahan sawah itu dengan pola disekop seperti ini, ribet di awal daripada nanti rewel di pertengahan jalan. Saya pastikan ya sahabat dan rekan tani, terutama yang mau tanam cabai dan yang sudah punya pengalaman tanam cabai di lahan sawah, pasti sudah merasakan bagaimana ribet dan rewelnya tanaman cabai begitu ditanam di lahan sawah ketika manajemen pengelolaan tanahnya itu tidak kita buat sebaik mungkin ya, atau sematang mungkin. Nah, kalau di lahan sawah ini, kalau saya pribadi paling cepat itu 4 minggu atau 1 bulan baru kita berani tanam. Jadi waktu 1 bulan itu kita gunakan untuk menormalisasi atau menetralisasi atau mendinginkan dan mematangkan bedengan.